101,4 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, suara kreativitas sahabat kreatif. Di pagi hari ini kembali lagi bersama Belajar di RRI tentunya, dan akan dipadu bersama aku Oktaliza Revia, dan juga kita sudah kedatangan narasumber di pagi hari ini. Ada seorang guru SMP Negeri 2 Pemali yang mengejar mata pelajaran IPS ya. Selamat pagi Pak Yopi Herianca SPD ya Pak ya. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, dan juga nih sahabat kreatif, di pagi hari ini kita juga akan buka sesi tanya jawab. Nanti yang pengen bertanya sama Pak Yofi ya, itu boleh juga, nanti boleh melalui WhatsApp kita. Dan di pagi hari ini juga kita live streaming melalui RRI Pro 2 Sungai Liat Facebook. Dan pagi hari ini materinya tentang apa Pak? Materi pada pertemuan kali ini, pada awal-awal pertemuan kita, terutama untuk yang kelas 7, yaitu tentang interaksi antar ruang atau ruang atau interaksi antar ruang, begitu Bu. Iya, baik. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab di pagi hari ini, Pak Yopi Herianca SPD akan memberikan pemaparan materi terlebih dahulu. Silakan Pak Yopi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku, siswa-siswi tingkat SMP MTS, terutama yang di kelas 7. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang interaksi antar ruang. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, maka kita lihat dulu konsep apa sih pengertian dan konsep ruang itu sendiri. Ya, ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi, sebagian atau seluruhnya, yang dipakai oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, kalau kita bicara konsepnya, maka kita tidak boleh lepas membicarakan ruang itu dengan hanya satu komponen. Banyak komponen lain yang harus kita lihat karena semuanya saling berkaitan. Contohnya, kita tidak boleh hanya bicara masalah tanah tempat kita tinggal, tapi kita juga harus menghubungkan dengan hal lainnya, dengan udara, dengan atmosfer, dengan cuaca, dengan batu-batuan, dengan organisme hidup yang lainnya, mungkin tumbuhan atau hewan, dan banyak aspek. Oke lah, karena masing-masing aspek ruang ini berbeda komponen-komponennya, dan itu akan mempengaruhi karakteristik daerah itu sendiri, sehingga antara satu ruang dengan ruang lainnya itu akan berbeda karakteristiknya. Keperbedaan ini akan menimbulkan terjadinya hubungan yang saling bergantungan antara satu daerah dengan daerah yang lain, karena masing-masing daerah potensi sumber dayanya, lingkungannya tidaklah sama. Jadi itu konsep dari ruang. Nah, bagaimana dengan konsep interaksi? Kita merujuk kepada pengertian dari interaksi itu sendiri. Interaksi adalah sebuah hubungan yang melalui proses timbal balik ya, yang mengaruhi perilaku manusia, dan bisa dilakukan dengan kontak langsung dan tidak langsung. Ya, bagaimana interaksi itu dapat terjadi? Kalau itu hubungannya timbal balik, maka seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya, secara garis besar satu daerah akan membutuhkan daerah yang lain, karena tidak serta daerah punya potensi dan kemampuan yang sama untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga timbullah interaksi antara daerah-daerah tersebut. Ya, karena ketergantungannya, maka harus ada kondisi-kondisi yang memungkinkan harus timbul sehingga interaksi terjadi. Yang pertama, saling melengkapi. Kita sebut dengan komplementari atau regional komplementari. Yang kedua, adanya
kemudahan transfer atau transfer ability. Kemudian adanya pilihan-pilihan ya yang akan kita ambil atau kita kenal dengan istilah intervensi opportunity. Saya kira pemaparan yang singkat itu bisa dipahami. Mungkin nanti dari sesi tanya jawab akan Bapak jelaskan lebih banyak lagi. Iya, baik. Nah, itu tadi pemaparan dari Pak M. Yopi Herianca, SPD ya, yang mengajar juga mata pelajaran IPS ya Pak ya. Iya. Ini materinya berkaitan dengan interaksi antar ruang. Nah, jadi buat sahabat kreatif atau juga siswa-siswi Pak Herianca ini ya, Pak M. Yopi Herianca, itu bisa bertanya nanti di WhatsApp kita di 0811 7179 222 atau juga boleh melalui telepon juga bisa, itu di 0717943002. Nah, kira-kira apa yang ingin dipertanyakan yang pastinya sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan sama Pak M. Yopi tadi. Ya, baik. Dan nanti kita jeda sejenak Pak. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan sesi tanya jawab. Kira-kira udah ada yang bergabung atau belum ini, karena memang sudah dari pagi tadi udah sapa assalamualaikum kayak gitu, tapi nanti aku juga pengen kira-kira pertanyaannya seperti apa, karena memang udah ditanya Pak kapan mulainya dari tadi nih. Jadi sahabat kreatif, kita jeda sejenak dengan hiburan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Ya, masih bersama belajar di RRI di pagi hari ini, sahabat kreatif. Jadi buat kamu juga yang ingin bertanya seputaran dengan interaksi antar ruang di pagi hari ini bersama Bapak M. Yopi Herianca, SPD ya. Ini seorang guru dari SMP Negeri 2 Pemali. Dan kita buka sesi tanya jawab di pagi hari ini ya Pak ya. Ini sudah ada yang bertanya. Tapi namanya nggak ada, dari 082147452230. Tadi udah ditanyain itu kapan mulainya, dan dia kasih pertanyaan, Pak, assalamualaikum Pak, mau bertanya sedikit, interviewing opportunity itu maksudnya apa? Terima kasih Pak. Iya, waalaikumsalam pada napi yang bertanya, terima kasih ya. Maksudnya itu adalah bahwa dalam melakukan hubungan antar ruang, kita akan punya pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Ya, intervention opportunity artinya kesempatan antara. Saya ambil contoh begini, ya. Kalau kita suatu daerah atau ruang, saya ambil contoh ruang A, ada ruang B, ada ruang C. Ya, ruang A membutuhkan segala sesuatu kebutuhannya yang bisa dipenuhi oleh ruang B atau ruang C. Ya, sementara kita punya dua pilihan itu ya untuk memenuhi kebutuhan daerah kita atau ruang kita di daerah A. Sementara daerah B akses jalannya mungkin rusak. Mungkin akses jalannya tidak memungkinkan, mungkin moda transportasinya terbatas. Sementara kita punya alternatif lagi di daerah C yang jauh alat transportasinya lebih lengkap, komunikasi yang kita lakukan lebih lancar, dan jalannya mungkin lebih mulus, transportasinya banyak. Jadi kita bisa membuat pilihan-pilihan. Jadi otomatis kita akan membuat pilihan untuk mengadakan interaksi yang lebih intensif dengan daerah C daripada daerah B yang terlalu banyak kendala-kendala dalam hubungan kita. Saya kira itu yang bisa Bapak jawab. Ya, baik. Ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini masih ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Rizky Saputra, siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Merawang. Iya. Mohon dijelaskan mengenai faktor utama terjadinya konsep antar ruang dan pentingnya interaksi antar ruang dalam kehidupan antar negara. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Ya, dari SMP Negeri 1 Merawang. 1 Merawang ya. Iya. Ini anak didiknya Pak Amron, rekan saya. Oke. Kalau kita bicara tentang konsep antara ruang, ya,
maka kita akan bicara seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa membicarakan hanya satu komponen, banyak komponen yang harus kita kaitkan dari satu dengan yang lain, sehingga itu bisa menjadi satu kesatuan dari ruang itu sendiri. Ya, kita bicara manusia, kita bicara faktor tanah, kita bicara potensi-potensi, kita bicara tentang cuaca, tentang iklim. Karena satu daerah dengan daerah lain itu akan punya perbedaan karakteristik yang berbeda. Sementara hubungannya dengan interaksi, ya, kita pahami bahwa kita punya kebutuhan yang nggak bisa kita penuhi sendiri. Sementara karakteristik satu daerah ke daerah lain itu berbeda, ya, dalam konsep ketergantungan, ya. Ada yang disebut dengan komplementari, saling melengkapi. Ya, kalau kita kurang, mungkin kita bisa melakukan hubungan dengan daerah yang lain yang bisa menutupi atau melengkapi kekurangan kita. Saya ambil contoh, Bangka Belitung bukan penghasil padi, bukan penghasil beras, ya. Terus bagaimana kita mendapatkannya? Maka kita harus melakukan interaksi antar ruang dengan daerah di Pulau Jawa yang sentralnya penghasil padi, ya. Nah, dari situ jadi hubungan interaksi antara kita dengan daerah di Pulau Jawa. Kalau berkaitan dengan yang lebih luas, dengan dunia luar, internasional, ya, ya. Saya ambil contoh yang signifikan aja, otomotif. Indonesia bukan negara produsen otomotif. Di mana kita bisa mendapatkan otomotif, kita bisa melakukan banyak pilihan-pilihan, ya. Tadi pilihan antara siapa produsen otomotif yang ada, Jerman mungkin, Italia, Amerika, Inggris, dan Jepang. Saya kira negara itu produsen otomotif terbesar di dunia. Sekarang kita punya pilihan, daerah-daerah itu, negara-negara itu yang paling memungkinkan kita untuk melakukan interaksi antar negara, ya, lebih luas lagi ruangnya kita sebut dengan negara, karena kita akan memikirkan, kita kembali kepada kita sebagai makhluk ekonomi, akan muncul prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonomi? Kita berupaya seminimal mungkin mengeluarkan pengorbanan, mengeluarkan uang, tapi mendapatkan kebutuhan kita dengan harga murah kalau bisa, dan jumlah banyak, ya. Prinsip ekonomi semuanya harus pasti berprinsip kepada hal yang menguntungkan bagi kita. Nah, dari beberapa produsen, negara produsen itu alternatif yang lebih memungkinkan, karena otomotif menjual barang-barang harga dengan harga yang lebih murah, terjangkau, dengan pendapatan, mungkin tingkat pendapatan orang Indonesia adalah Jepang. Anda bisa bayangkan Ferrari berapa juta harganya, ya. Nah, tadi hubungan itu dapat terjadi antara Indonesia dengan negara Jepang. Nah, kalau kita bicara kebermanfaatan, ya, kenapa kita melakukan interaksi? Karena kita mengalami kekurangan, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dengan adanya interaksi, maka akan timbul beberapa hal. Satu, kita bisa memenuhi kebutuhan kita secara maksimal. Yang kedua, kita bisa mengadakan hubungan-hubungan dengan faktor-faktor ruang yang lain. Yang ketiga, kita bisa belajar teknologi, belajar informasi, ataupun hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari daerah yang kita tuju, yang kita lakukan interaksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Rizky, ini sudah dijawab sama Pak Yopi, ya. Dan ini masih sama Pak dari SMP Negeri 1 Merawang kelas 7C. Ini assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Farah Ananda Putri. Saya ingin bertanya, mohon jelaskan lebih lanjut mengenai kemudahan transfer. Silakan Pak. Iya, kemudahan transfer, ya, dia bagian dari kondisi yang bisa menciptakan
interaksi antara ruang. Kemudian transfer, dalam arti kata saya ambil contoh begini ya. Kalau melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, maka kita harus memikirkan apakah interaksi kita itu akan bisa berjalan dengan lancar dengan melibatkan banyak hal. Ya. Mungkin ya ada kendala-kendala tertentu yang bisa membuat kemudahan-kemudahan kita dalam interaksi itu menjadi suatu kendala. Nah, itu kita pikirkan juga lebih baik. Ya. Kalau dalam ekonomi mungkin kita hitung biaya, cost, ya. Jangan sampai nanti ya biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar daripada nanti harapan yang kita inginkan. Maka kita harus memikirkan, harus membuat alternatif-alternatif atau membuat solusi bagaimana hubungan-hubungan kita itu dengan daerah lain, faktor ruang yang lain itu lebih mudah, lebih lancar. Ya, kita akan memilih ya daerah-daerah lain yang kita hubungkan itu yang lebih menguntungkan kita. Jadi itu yang bisa saya jawab. Ya baik, dan ini nanti kita sambung lagi Pak untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ya biarkan juga untuk Pak Yopinya istirahat dulu ya. Jadi kita tampung dulu ini pertanyaan dari yang sudah masuk, ramai sekali di pagi hari ini. Jadi nanti juga kita tanyakan sama Pak Yopinya kira-kira pertanyaannya seperti apa. Jangan kemana-mana, sahabat kreatif, tetap bersama kami di Belajar di RRI di Pro 2 FM Suara Kreatif. Sahabat kreatif, saat ini kita live streaming melalui Facebook RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi kamu juga bisa menyaksikan tentunya selain mendengarkan ya. Dan ini kita masih lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya di pagi hari ini ya Pak ya. Iya. Ya, ini langsung aja dari Assalamualaikum, saya dengan Rifki Ahmad Zaki dari SMP Negeri 2 Pemali kelas 7C. Saya ingin bertanya tentang berbagai kondisi hubungan saling bergantungan dalam interaksi antar ruang dan berikan contohnya. Tolong ya Pak, terima kasih. Nah, silakan Pak. Iya. Tadi mungkin sudah sekilas saya jelaskan tentang kondisi saling bergantungan antar ruang sehingga itu menimbulkan adanya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah komplementari tadi, saling melengkapi ya. Satu daerah dengan daerah lain karena punya perbedaan karakteristik, artinya dia punya kekurangan-kekurangan antara satu daerah dengan lain. Maka harus ada suatu prinsip saling melengkapi. Daerah A melengkapi kebutuhan daerah B, daerah B melengkapi kebutuhan daerah C. Saya ambil contoh, kita ambil faktor ruang, ya, di mana komponen-komponennya ada laut, ada air laut, ada pantai, ada nelayan, ya, otomatis mereka mata pencariannya adalah menangkap ikan. Sementara ada suatu karakteristik ruang lain, ya, banyak hutan, banyak gunung, ya, penduduknya banyak yang bertani, maka otomatis bahwa penghasilannya atau potensinya adalah pertanian, mungkin sayur-sayuran atau segala macam. Nah, antara daerah faktor ruang yang kita sebut dengan daerah pesisir atau nelayan penghasil ikan dengan daerah pegunungan penghasil sayuran itu bisa saling melengkapi, karena nggak mungkin nelayan setiap hari hanya makan ikan. Mereka butuh sayur. Di mana mereka dapat sayur? Dari orang-orang daerah pegunungan yang punya potensi penghasil sayur. Kemudian orang pegunungan mereka juga butuh protein, mungkin hewan laut, mungkin cumi-cumi atau sebagainya. Dari mana mereka dapat? Maka mereka harus melengkapi kebutuhannya dengan cara berinteraksi dengan daerah pesisir atau daerah nelayan. Itu adalah komplementari. Yang kedua adalah pilihan antara, ya, atau kita sebut dengan intervening opportunity, ya. Kita punya pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Kita kan bisa memilih mana yang kira-kira lebih menguntungkan kita, lebih mempermudah kita.
Tadi saya jelaskan, saya ambil contoh, ada daerah faktor ruang, daerah ruang A, B, dan C. Ya, ruang A ini punya kebutuhan yang bisa dia penuhi dari daerah B atau daerah C. Sementara di daerah C atau kita ambil di daerah C, hubungan kita dengan daerah C itu jadi lemah. Karena apa? Faktor kendaraan, faktor transportasi yang kurang, jalan yang rusak, mungkin sulit bernegosiasi harga. Sementara di daerah yang lain, alternatif yang lain, umpamanya di daerah B, malah lebih mudah kita lakukan. Maka kita punya alternatif memilih hubungan interaksi dengan daerah B daripada daerah C yang justru banyak kendala, sehingga kebutuhan kita juga terhambat. Kemudian yang ketiga, faktor ketergantungan ketiga adalah kemudahan transfer. Kita diberi pilihan-pilihan, kemampuan untuk bisa memilih mana kira-kira daerah-daerah yang akan kita ajak berinteraksi yang lebih menguntungkan kita. Jangan sampai nanti kebutuhan kita juga akan berdampak ke hal yang lain. Ya, mungkin di daerah yang lain, daerah B, ya, ongkos biayanya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita. Sementara daerah C justru masalah ongkos kita kalau kita melakukan interaksi dagang lebih murah, maka otomatis kita lebih mudah melakukan transfer hubungan dengan daerah C. Jadi itu yang bisa jawab. Ini beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau tadi sudah dijawab juga sama Pak Yopi. Ini assalamualaikum Pak, saya Putri Nur Halimah, siswi SMP Negeri 2 kelas 7A Pemali. Saya mau bertanya, apakah yang akan terjadi jika satu daerah dan daerah lain tidak saling melakukan interaksi, Pak? Terima kasih. Oke. Ini nggak ada interaksi, Pak. Iya. Kita ambil konsep yang sederhana, ya. Kalau kita orang yang kita ajak bicara tidak mau bicara, orang yang mau kita ajak untuk memberikan informasi tidak mau memberi informasi, apa yang kita dapat? Otomatis kita tidak bisa memenuhi keinginan kita untuk mendapatkan informasi atau memenuhi keinginan kita dari orang tersebut. Maka interaksinya gagal. Interaksi itu dia punya kata kunci, hubungan timbal balik. Ada aksi, ada reaksi. Kalau orang dengan orang, saya bertanya, maka yang ditanya akan menjawab. Maka ada hubungan-hubungan interaksi yang terjadi, ya, melalui komunikasi, ya, melalui respon, baik sentuhan, baik langsung atau tidak langsung. Jadi itu ya. Ini masih ada juga pertanyaan dari selamat pagi Pak Yopi. Perkenalkan, saya Leo Chandra dari SMP Negeri 1 Merawang. Ini apa saja jenis-jenis perubahan interaksi antar ruang? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Jenis-jenis perubahan interaksi antar ruang. Mungkin yang lebih tepatnya itu bentuk-bentuk ya. Ya, kalau perubahan interaksi antar ruang itu bisa terjadi apa aja. Tapi kalau kita bicara bentuk-bentuk, maka ada 3 bentuk interaksi antar ruang yang akan terjadi. Ya, 1, pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, yang kita sebut dengan mobilitas penduduk. Orang desa pengen dapat pekerjaan. Kalau desa kan hanya bertani, mungkin berternak. Nah, ada mungkin orang-orang desa yang pengen bekerja sebagai karyawan, sebagai pokoknya non pertanian lah, dan mereka bisa mendapatkan itu di kota. Maka terjadi pergerakan penduduk dari desa ke kota. Maka disebut mobilitas penduduk. Ada interaksi komponen-komponen di dalamnya dengan komponen-komponen di daerah yang lain. Kemudian yang kedua, ya, pergerakan barang, jasa dan energi. Ya, beras kita datangkan dari Jawa, ya, mungkin ikan kita kirim ke luar daerah, ya, ada transportasi energi,
moda transportasi antara provinsi dari daerah A ke daerah B. Ada pergerakan-pergerakan itu yang kita sebut dengan transportasi. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk interaksi yang terjadi adalah perpindahan informasi dan gagasan-gagasan yang kita sebut dengan telekomunikasi. Ya. Suatu kejadian, satu berita di daerah kita bisa didengar atau bisa dilihat oleh daerah lain, ya, dengan melalui berbagai media. Mungkin mereka bisa langsung ke situ atau ke lain. Jadi itu ya. Kalau bicara masalah bentuk perubahan, saya kira semuanya bisa berubah. Hubungan-hubungan interaksi itu bisa melemah dan bisa menguat. Jadi lebih kepada bentuk daripada jenis ya Pak ya, seperti itu. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak, karena ramai sekali ini kalau kita jeda lagi mungkin numpuk lagi ini Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke lah. Ini Assalamualaikum, saya Vera Sukmawati, kelas 7E SMP Negeri 1 Merawang. Mau tanya Pak, apa aja sih contoh keterkaitan antar ruang ini dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat? Contoh keterkaitan antara ruang dengan kehidupan sehari-hari, ya. Sebenarnya contoh ruang ini kita bisa ambil yang lebih kecil, ya. Rumah. Apakah kita di rumah ini bisa memenuhi kebutuhan kita seluruhnya? Tanam padi sendiri, ternak sendiri, menghasilkan motor sendiri, nggak mungkin kan? Maka kita harus melakukan memenuhi kebutuhan kita dengan cara berinteraksi dengan faktor ruang lain. Faktor ruang yang kita sebut rumah, karena kebutuhan kita kurang, mungkin beras habis, kita nggak mungkin bisa menghasilkan beras sendiri di rumah. Mungkin kita beli ke faktor ruang yang lain. Mungkin faktor ruang itu bisa kita sebut dengan toko, dengan swalayan, atau dengan pasar. Ya, IPS itu mata pelajaran yang simple. Contohnya banyak, real, ya, mudah kita dapatkan sehari-hari dari sampel yang kecil, sampel yang kompleks bisa kita dapatkan, ya, karena IPS itu ilmu hidup, ya, dia menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu yang bisa kita jawab. Ini masih lagi-lagi SMP Negeri 1 Merawang Pak, dominasinya luar biasa sekali. Ada Sony Febri Mas kelas 7C. Ini bertanya juga contoh interaksi ruang dengan konsep udara Pak. Terima kasih. Iya. Contoh konsep interaksi ruang dengan udara. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Maka dalam konteks udara, ya, saya bilang tadi kita nggak bisa bicara satu komponen, ya, satu komponen aja. Apalagi itu daerah-daerah yang punya karakteristik sama. Karena bisa jadi semua daerah punya karakteristik sama. Contohnya mungkin di daerah kita Bangka Belitung batunya sama dengan di Kalimantan. Mungkin. Udaranya sama dengan di Kalimantan. Iklimnya sama dengan di Kalimantan. Tetapi ada potensi-potensi yang mungkin tidak ada di daerah masing-masing. Ya. Mungkin daerah kita itu kayu terbatas. Ya. Sementara di Kalimantan banyak kayu. Udara sama, batu sama, orangnya sama, cuma ada potensi yang berbeda. Maka kalau kita membahas satu konsep itu nggak bisa. Kita harus mengaitkan dengan banyak konsep, karena aspek ruang itu dia harus bicara banyak konsep, ya. Ada tanah, ada batu, ada manusia, ada udara, ada matahari. Apakah matahari, udara di daerah lain itu tidak sama? Sama. Di Eropa juga sama. Udara ya begitu ya, udara, ya. Kemudian cuaca, air sama, nggak ada bedanya. Maka kita tidak bisa bicara konsep itu hanya satu komponen. Iya. Demikian. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Yofi. Ini juga ada Ahmad Damar Badawi. Dia bertanya, ini sudah dijawab tapi sama Pak Yofi tadi terkait sama bentuk dari interaksi antar ruang. Oke. Iya, sudah jawab. Kita lanjut lagi ya, Ahmad Damar ini terima kasih sudah bertanya.
Ini ada, ini konsep ruang Pak bertanya. Jelaskan tentang konsep ruang dan contohnya seperti apa. Ini dari Salvira Agustina, SMP Negeri 2 Pemali kelas 7A. Silakan Pak. Oke, konsep ruang dan contohnya ya. Kalau kita bicara, tadi saya bilang dari awal-awal pembicaraan kita tentang ruang, maka dalam konsep ruang kita tidak bisa bicara satu komponen, harus banyak komponen kita bicarakan, kita kaitkan. Keterkaitan antara komponen-komponen ini, tanah, air, udara, batu, tumbuhan, hewan, dan faktor-faktor lainnya itu akan membentuk karakteristik wilayah atau ruang itu sendiri. Bisa satu daerah dan lain itu komponennya sama, tetapi tetap ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Ya, antara keduanya itu punya kelemahan, punya kelebihan. Kalau punya kelemahan kelebihan, maka otomatis mereka akan melakukan interaksi. Ya, kalau contoh dari faktor ruang, nah kita lihat. Kalau dia karakteristiknya bangunannya tinggi-tinggi, jalannya lebar, kendaraannya banyak kantor-kantor, ya, hutannya sedikit, itu konsepnya biasanya mengarah kepada kota, ya, pada faktor ruang yang kita sebut dengan kota. Nah, ada faktor ruang lain yang punya karakteristik banyak aliran sungai, udaranya bersih, cuacanya mungkin sejuk, pohon-pohonnya banyak, kendaraan mungkin nggak terlalu ramai, variasinya juga nggak terlalu banyak. Bisa kita anggap itu konsep dari faktor ruang yang kita sebut dengan desa atau perkampungan. Ada konsep yang lain lagi, ada komponennya air laut, ada pasir, ada batu karang, ada burung camar, ada perahu-perahu, ya. Kemudian ada orang yang menangkap ikan, ada jaring, ada jalan. Itu konsep ruangnya kita sebut dengan daerah pesisir atau pantai. Ya, jadi komponen-komponen yang membentuk itu, yang ada di daerah situ akan membentuk karakteristik daerah masing-masing. Jadi komponen-komponennya itu akan membentuk ciri khas daerah masing-masing. Ya begitu ya. Iya. Kita lanjut satu lagi nih Pak, sebelum kita jeda lagi dengan satu lagu pilihan. Ini selamat siang Pak, saya Kesya Natali dari SMP Negeri 1 Merawang kelas 7C. Pak, tolong jelaskan contoh interaksi sosial dan budaya. Terima kasih. Contoh interaksi sosial dan budaya. Saya jawab ya. Anda kenal beduk? Ya. Apakah beduk itu budayanya Islam? Karena di Arab nggak ada beduk, ya. Kita agak melebar jauh ya. Tetapi kenapa di masjid ada beduk? Ya, maka harus ada konsep yang harus kita pahami menyangkut proses dari interaksi. Saya agak melebar jauh ya dari materi, tapi nggak apa-apa sih, saya kaitkan aja. Ada asimilasi, ada akulturasi. Ya, kita bisa mengadopsi budaya, kita bisa transfer budaya dari luar, dari faktor ruang yang lain ke kita. Ya, selama konsep budaya itu tidak mempengaruhi tatanan, tidak mempengaruhi norma, kenapa tidak kita lakukan transfer budaya, kita lakukan interaksi budaya dengan budaya yang lain, sehingga itu menjadi kekayaan khasanah kita. Ya, tadi beduk. Satu lagi kain sarung, not made in Indonesia. Ya, kenapa orang Indonesia sering pakai sarung kalau nggak punya, kalau itu bukan itu adalah budaya orang-orang Yaman. Mereka biasa pakai sarung, kalau kita mungkin pakai jarik ya, kain. Ya, kain, tapi dia tidak bisa sarung, kainnya kita lilitkan di pinggang, jadi ada penutup aurat bagian bawah. Ya, jadi budaya juga kita bisa berinteraksi dengan budaya lain.
Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, informasi budaya-budaya lain itu bisa kita serap dengan cepat. Cuman hati-hati, pandai-pandailah Anda membuat pilihan antara tadi komponen-komponen yang tadi. Anda bisa memilih mana yang cocok, mana yang tidak. Jadi itu nak ya. Iya, nanti kita sambung lagi Pak, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi yang memang mesti dijawab Pak, karena sudah beberapa kali dia Pak berteriak seperti itu ya lewat WhatsApp nih, pengen dijawab juga sama Pak Yofi. Dan kita jeda sejenak sahabat kreatif setelah yang satu ini. Nah, kali ini sahabat kreatif sesi terakhir kita di tanya jawab kali ini ya. Ini yang udah pengen banget ditanya ya, ada Romadona kelas 7C. Mengapa suku-suku di Indonesia harus berinteraksi? Silakan Pak, ini dijawab. Ini sudah nggak sabar. Kenapa suku-suku di Indonesia harus berinteraksi? Kita tahu negara kita adalah negara kesatuan, ya. Sementara kalau kita umat beragama, mungkin kita benar-benar doktrin bahwa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, menciptakan manusia itu bersuku-suku, konsepnya satu, agar kita saling mengenal, ya, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin dari keperkenalan kita ada banyak aspek-aspek norma yang bisa kita petik dengan kita berinteraksi dengan suku-suku yang lain. Ya, mungkin banyak hal yang bisa kita dapat. Contohnya, kalau kita bicara orang Melayu, Bangka Belitung, ya, tahu kan, bicaranya keras. Kadang-kadang kalau ngobrol dari jarak yang 10 meter aja bisa ngobrol. Cuman coba kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin dari suku Jawa, lemah lembut sekali, ya. Nah, dari situ kita bisa belajar satu dengan yang lain, ya. Kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kita bisa kenal, oh ini suku Indonesia ini begini loh, di sini begini loh, ya. Padang, nasi Padang sampai ke kita, ya. Walaupun Padang-Padangan mungkin ya, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenalnya? Ya dari kita mempelajari suku Padang itu sendiri. Ya, maka kita bisa mencantumkan bahwa ini masakan Padang, ini masakan Sunda, punya ciri khas yang berbeda duanya itu. Satunya manis, satunya pedas. Ya. Mungkin ini ada soto aja banyak. Ada soto Betawi, ada soto Makassar, ya. Ada soto Jawa, banyak lagi yang lain. Buat apa? Agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Dari perkenalan kita itu, kita bisa mengambil aspek-aspek positif yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu ya nak ya. Yeah. Ini kita lanjut lagi Pak sama ada Yuliza Anastasia dari SMP Negeri 2 Pemali kelas 7C. Okay. Ini saya mau bertanya dampak dari interaksi antar ruang apa ya Pak? Terima kasih. Oke, kalau kita bicara dampaknya, maka kita bisa bicara hal positif atau negatif, ya. Atau kita bisa ambil segi positif atau negatifnya, ya. Yang pasti secara garis besar, kalau kita berinteraksi dengan seorang lain atau interaksi satu ruang dengan orang lain, ada satu yang akan terpenuhi kebutuhan kita. Saya nggak bicara konsep kebutuhan itu hanya makan, ya. Saya tidak bicara konsepnya itu hanya kepuasan batin, tidak hanya itu konsepnya rohani, tidak, ya. Kita lihat bagaimana untuk apa kita berinteraksi. Contohnya kalau dia di perdagangan, yang di perdagangan itulah yang akan muncul, ya. Kebutuhan kita bisa kita penuhi dengan cara membeli di daerah atau faktor yang lain, ya. Yang kedua, yang pertama tadi terpenuhnya kebutuhan kita, kita akan saling mengenal.
satu dengan yang lain. Oh, selama ini mungkin kalau kita belanja karena di rumah beras habis, nggak kenal dengan orang toko, saking seringnya berinteraksi beli beras, jadi kita kenal dengan pemilik toko. Ya. Yang ketiga, mungkin ada hal-hal positif yang lain bisa kita ambil di situ. Ya, contoh, ya, kalau kita berinteraksi ruang, daerah Bangka ini misalnya membutuhkan beras atau membutuhkan sesuatu yang tidak mereka miliki, tapi ada di pulau lain, maka ada aspek-aspek yang lain positif yang bisa kita ambil, bisa kita temukan di situ. Apa aspeknya banyak, ya. Mungkin kita bisa mengenal karakteristik wilayahnya, mungkin kita bisa mengenal karakteristik bagaimana sistem perdagangannya, mungkin kita bisa mengenal bagaimana kultur sosial budaya di daerah itu. Ya, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Ya, sebaliknya mungkin bisa berdampak negatif. Ya, kalau dampak negatif tadi saya bilang kita punya pilihan antara, ya, kalau daerah itu justru merugikan kita, ya kita hentikan interaksinya. Ya, kita cari daerah lain yang kira-kira berdampak positif banyak untuk diri kita. Jadi itu. Ya, ini satu pertanyaan terakhir Pak, dari Laura Mutiara Wijaya dari SMP 1 Merawang kelas 7C, mau bertanya apa saja perubahan akibat interaksi keruangan? Perubahan dalam interaksi keruangan, ya, saya mungkin lebih ambil contoh yang ada di sekitar kita, ya, karena mungkin lebih mudah mencerna. Ya, ada interaksi budaya, ya, karena budaya ini lebih cepat pengaruhnya, progresnya lebih cepat mengaruhi masyarakat, ya, pada kita. Dengan pola pakaian, ya, ketika muncul di informasi tren pakaian A, dulu mungkin Anda belum tahu tren pakaian koko, pakaian UJ almarhum mungkin, ya, dulu, ya. Maka ketika lebaran orang cari banyak baju muslim yang UJ karena lagi trending. Dari mana mereka dapat informasi? Kemudahan transfer, ya, informasi kita dapat mudah. Tapi bagaimana kalau daerah yang sulit transfernya atau kemudahannya itu sulit, mungkin daerah pegunungan, kita tanya, pakainya bajunya apa? Pakaian muslim, nggak pilih baju UJ, mereka bingung karena mereka nggak dapatkan informasi. Ya, ada lagi yang lain, ya, budaya yang kadang-kadang kita sekarang ini malah nggak mengenal dari mana asalnya. Makanan favorit, bakso. Apakah bakso made in Indonesia? No. Bukan, dia keluar, ya. Bangka Belitung, apa penghasil tempe? Tidak. Walaupun tempenya dibuat di Bangka Belitung, orang tahu image-nya bahwa tempe itu adalah suatu produk makanan yang berasal dari luar Bangka Belitung. Walaupun dibuat di sini, orangnya orang Jawa, tinggal dibeli Bangka Belitung, tetapi kita tidak pernah mengklaim itu tempe adalah tempe Bangka Belitung. Maka ada perubahan budaya yang terjadi. Kalau bicara begitu, maka tadi konsep asimilasi dan akulturasi itu akan terjadi. Ya, kalau bicara aspek ekonomi, dengan adanya interaksi, maka ada perubahan yang akan terjadi di sini. Contoh, kita biasa makannya nasi, ya, jangan makan beras, ya, nasi. Tapi coba sewaktu-waktu muncul tren makanan kita adalah roti plus keju, ya, mungkin ada pergeseran perubahan itu, apalagi informasi banyak. Jangan terlalu banyak makan nasi,
nanti obesitas karena kandungan ya gula pada nasi tinggi. Orang akan berpikir ya banyak untuk makan nasi. Ada yang lainnya. Coba-coba makan roti sama keju. Iya, Maka akan terjadi pergeseran perubahan budaya yang terjadi. baik. Iya. Itu tadi pertanyaan terakhir yang sudah ditutup sama Pak Yopi ya pertanyaan. Jadi masih banyak sebenarnya pertanyaan di hari ini Pak yang harus ditanyakan sebenarnya. Tapi terima kasih juga untuk yang sudah gabung. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena kita juga keterbatasan waktu nih Pak ya. Iya, terima kasih juga untuk Pak M. Yopi Heriansyah SPD yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar di RRI hari ini. Semoga semakin sukses Pak. Dan pastinya ini yang ditunggu adalah sekolah dengan tatap muka ya Pak. Iya. Ya pastinya. Sangat dikangenkan guru dan siswa. Iya. Terus terang. Baik, dan juga ini terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 FM dalam belajar di RRI. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap bersama kami di 101,4 FM Pro 2 RRI Sungai Liat Suara Kreativitas.